Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari, jadi hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus.
Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, ilmuwan menemukan planet WASP 76b, di mana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan bintangnya dan selalu menghadap bintang itu pada sisi yang sama. Istilahnya, terkunci pasang surut. Suhu dari sisi yang terang begitu tinggi hingga logam meleleh dan menguap di sana. Setengah planet yang lain cukup dingin, hingga logam berkondensasi lagi dan turun sebagai hujan. Omong-omong tentang penguncian pasang surut, bulan kita sama saja. Nggak ada sisi gelap di bulan, hanya saja bulan selalu menghadap kita pada sisi yang sama. Ketika bulan sedang berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap tersinari dengan terang. Cuma kita nggak bisa melihatnya dari planet kita. Masuk akal? Satu penelitian terkini mengklaim bahwa bulan berekor. Dan tiap bulan, ekor itu membalut planet kita kayak syal. Ekor ramping yang tersusun atas jutaan atom natrium mengikuti satelit alami bumi. Dan planet kita secara teratur bergerak langsung melaluinya. Tabrakan meteor meledakkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh memasuki antariksa. Kamu tak akan percaya, tapi bulan itu menyusut loh. Satelit alami bumi itu sekarang 45,72 meter lebih kecil dibanding ukurannya ratusan juta tahun lalu. Alasan dari fenomena ini mungkin pendinginan bagian dalam bulan. Hal ini juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan satelit alami planet kita itu. Para astronom baru-baru ini menemukan bahwa Mars aktif secara seismik. Gempa Mars muncul di sana secara teratur. Selama beberapa hari tiap bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menariknya menjadi garis panjang yang membalut atmosfernya.
Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya, juga nggak bisa dilihat mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kamu lihat. Tapi selama hari-hari yang langka itu, teleskop berkekuatan tinggi bisa mendeteksi cahaya kekuningannya yang redup di langit. Ekor itu kayak tempat berkilauan yang 5 kali lebih luas dibanding diameter bulan sepenuhnya. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang memiliki air beku atau cair di atasnya. Yang paling dekat ada dalam tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Ilmuwan hampir yakin di bawah permukaannya yang membeku ada lautan air yang sebenarnya. Tapi masih terlalu dini untuk terhipnotis oleh kemungkinan kehidupan di planet-planet semacam itu. Air dalam bentuk cair cuma satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di suatu planet. Ada kemungkinan sebuah bintang di galaksi GSN O69 berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam beberapa triliun tahun mendatang. Ini mungkin terjadi karena pertemuan bintang itu secara teratur dengan sebuah lubang hitam. Pertama, astronom melihat ledakan sinar X aneh yang sangat terang. Sinar itu padam tiap 9 jam. Setelah meneliti fenomena ini beberapa lamanya, ilmuwan sadar itu adalah bintang yang bergerak dengan orbit unik mengelilingi lubang hitam. Ternyata selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah itu menjadi katai putih, dan proses itu sama sekali tak akan berhenti. Ilmuwan telah menemukan jejak-jejak fosfina di atmosfer Venus. Di planet kita, gas ini tak berwarna dan mudah terbakar, sering ditemukan di mana mikroba hidup. Enggak heran kalau teori baru menyatakan kemungkinan adanya kehidupan di Venus. Tapi, meskipun mungkin ada kehidupan di atas bintang malam itu, maka cuma bisa terjadi di atmosfernya. Mungkin nggak ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim planet itu. Permukaan Venus sangat kering, nggak ada air dalam bentuk cair di planet itu, dan tekanan di sana 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhu sering naik lebih tinggi dari 482 derajat Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan sebagian logam. Aku tak akan mau liburan di sana. Sebenarnya ada tempat jutaan tahun cahaya jauhnya di mana terdapat awan ruang angkasa utuh melayang yang seluruhnya terdiri dari air. Ada banyak sekali awan itu, hingga akan cukup untuk mengisi penuh 140 triliun kali lebih banyak dari seluruh laut kita. Jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Air di bumi sebetulnya merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan tertutup oleh tanda tanya. Teori paling terkenal bahwa air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid mengandung es yang telah meninggalkan bukan saja kawah-kawah raksasa, tapi juga zat cair yang menjadikan kita sekarang bisa bertahan. Tapi di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, materi ini bisa menghasilkan banyak air yang akan cukup untuk mengisi penuh beribu-ribu kali lautan kita. Peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan memperoleh air jernih serta minyak. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian di masa depan, bisa berarti bahwa minyak pun muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga berasal dari ruang angkasa. Akan tetapi, kemungkinan ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi dalam galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa tiap bintang mirip matahari kelima setidaknya memiliki satu planet dalam zona layak huninya. Dan bukan planet sembarangan loh, tapi memiliki inti dan permukaan berbatu dan ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni dari bintangnya, planet semacam itu berpeluang tinggi menjadi tempat tinggal makhluk hidup, setidaknya mikroba. Dan jika ada miliaran planet seperti ini dalam galaksi kita, kamu bisa dengan aman bilang bahwa setidaknya satu di antaranya bukan cuma layak huni, tapi sudah dihuni. Dan sekarang kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, juga mengingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Ini memberikan bermiliar-miliar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan sebagian di antaranya pasti lebih mirip dengan planet kita daripada yang lain. Dan pahami ini, kita mungkin bisa berjalan tegak karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Pada gilirannya, ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita sebelumnya tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita harus berdiri di atas dua kaki untuk bertahan.
Ledakan terbesar sejak Big Bang terdaftar di tahun 2019. Ini terjadi di gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton yang terjadi sekali tiap milidetik selama 240 juta tahun. Aku sih percaya aja, soalnya matematikaku nggak begitu bagus. Di tahun 2019, misi pendarat NASA InSight yang tujuannya mempelajari bagian dalam Mars mendaftarkan gempa Mars yang pertama kali. Gempa-gempa ini cepat terbentuk, sekitar 2 gempa sehari. Kebanyakan gempanya kecil. Kamu tak akan merasakannya kalau itu terjadi di planet kita. Sejauh ini telah lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek antariksa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi itu adalah denyut magnetik aneh. Denyut ini muncul tiap tengah malam di sekitar misi pendarat itu. Masih belum jelas apa denyut itu. Mungkin setelah tengah malam, mereka akan mengizinkannya jalan-jalan. Atau semacamnya. Atmosfer Pluto naik jauh lebih tinggi di atas permukaan planet kata itu daripada misalnya bumi. Atmosfer ini juga memiliki lebih dari 20 lapisan. Semuanya dingin, membeku, dan sangat kental. Ingat asteroid yang membuat punah dinosaurus di bumi? Aku sih belum ada saat itu. Tapi siapa yang bisa lupa? Kemungkinan telah terjadi kejadian antariksa lain yang berakhir buruk bagi setidaknya 75% dari semua kehidupan di planet kita di masa lalu. Kurang lebih 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi di sekitar 65 tahun cahaya dari kita. Dan sinar kosmiknya menyapu lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Wah, lingkungan yang keras. Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada 2 teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab cuma planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas.
Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif, panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter, Europa, bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana, kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus.
Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh, sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak.